Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita masih memasuki KD 3.7, yaitu tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang perairan laut dan potensinya. Nah, di sini ada IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, IPK-nya itu terdiri dari yang pertama memahami siklus hidrologi, yang kedua mengidentifikasi karakteristik dan dinamika perairan laut, yang ketiga, menganalisis persebaran dan pemanfaatan biota laut. Yang keempat, memahami pencemaran dan konservasi perairan laut. Yang kelima, menganalisis potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Yang terakhir itu memahami dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. White Digital Books peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi morfologi laut, yang kedua mengklasifikasi jenis-jenis laut, yang ketiga menjelaskan gerakan arus laut, yang keempat membedakan batas perairan laut Indonesia dengan mengembangkan sikap kemandirian, jujur, penuh tanggung jawab, dan bekerja keras dan bekerja sama. Apa itu laut? Nah, jadi laut itu merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Kemudian laut juga merupakan habitat hidup bagi beraneka-ragaman bentuk kehidupan, yaitu kehidupan hewan dan tumbuhan yang dipengaruhi berbagai tingkat salinitas, suhu, kerapatan, tekanan, dan aliran arus. Nah, di sini ada karakteristik dan dinamika perairan laut. Yang pertama itu penggolongan laut. Laut dapat diklasifikasikan dengan berbagai dasar penggolongan seperti proses kejadiannya, letak, dan dalamnya. Nah, di sini berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama itu ada laut transgresi, di mana laut ini merupakan laut yang terjadi karena adanya suatu perubahan permukaan laut secara positif atau secara meluas. Nah, perubahan permukaan ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun, sehingga bagian-bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Nah, biasanya perubahan ini terjadi pada zaman es. Untuk laut transgresi dikenal juga dengan sebutan laut dangkal karena laut ini memiliki kedalaman umumnya itu tidak lebih dari 200 meter. Contoh laut transgresi di wilayah Indonesia antara lain Laut Jawa dan Laut Arafuru. Ini merupakan salah satu contoh dangkalan Sunda dan Sahul. Kemudian laut ingresi yaitu laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Penurunan tanah di dasar laut akan membentuk sebuah lubuk laut dan palung laut. Laut ingresi merupakan cekungan-cekungan laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter atau wilayah laut dalam. Contoh dari laut ingresi ini yaitu Laut Banda yang merupakan laut terdalam di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada laut regresi, yaitu merupakan laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan seperti pasir, lumpur, dan lain-lain yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut. Contohnya dari laut regresi ini yaitu Laut Bering di dekat Arktik. Penggolongan laut berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada laut pedalaman, yang kedua ada laut tengah, yang ketiga ada laut tepi, dan yang terakhir itu ada samudra. Di mana laut pedalaman merupakan laut yang letak atau posisinya di tengah-tengah benua atau dikelilingi daratan. Contohnya yaitu Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Yang kedua ada Laut Tengah, merupakan laut yang memisahkan dua benua atau dengan kata lain yang terletak di antara dua benua. Contohnya yaitu Laut Tengah antara lain Laut Mediteran,
Selat Gibraltar, laut-laut di perairan Indonesia, dan laut-laut di kawasan Karibia. Yang ketiga itu ada laut tepi, merupakan laut-laut yang letaknya di tepian benua yang memisahkan benua tersebut dengan samudra. Contohnya yaitu Laut Jepang, Laut Korea, Laut Arab, Teluk Benggala, dan laut-laut tepi di sekitar pantai benua Amerika. Yang terakhir itu ada samudra, merupakan lautan luas dan dalam yang memisahkan berbagai benua di muka bumi. Terdapat 4 samudra yang menutupi planet bumi, di antaranya yaitu Samudra Pasifik, yang kedua Atlantik, yang ketiga Hindia, dan yang terakhir itu Arktik. Kemudian, penggolongan laut berdasarkan kedalamannya. Penggolongan laut berdasarkan kedalamannya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada zona litoral atau zona pasang surut, yaitu wilayah pantai yang pada saat air laut pasang, wilayah ini tertutup air laut, sedangkan saat surut menjadi wilayah daratan. Yang kedua itu ada zona neritik, wilayah laut dangkal, yaitu wilayah laut mulai dari zona pasang surut sampai kedalaman sekitar 150 meter. Zona neritik merupakan wilayah yang paling kaya dengan organisme laut sebab kawasan ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Yang ketiga itu ada zona batia, wilayah laut dalam, yaitu wilayah laut mulai dari kedalaman 150 meter sampai sekitar 1.800 meter. Nah, pada laut batial ini, wilayah ini tidak bisa tertembus sinar matahari, oleh sebab itu kehidupan organisme yang terdapat di wilayah ini tidak sebanyak di wilayah neritik. Nah, yang keempat ada zona abisal, wilayah laut yang sangat dalam, merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Zona abisal umumnya merupakan dasar samudra atau berupa palung maupun lubuk laut yang sangat dalam. Biasanya suhu air di wilayah ini sangat dingin dan bentuk-bentuk kehidupan sangat sedikit karena sinar matahari sama sekali tidak sampai pada zona abisal ini. Nah, yang terakhir itu ada zona hadal, wilayah laut yang paling dalam. Nah, pada zona hadal ini merupakan wilayah laut yang kedalamannya itu lebih dari 5.000 meter, termasuk palung laut dan lubuk laut. Ini contoh laut berdasarkan kedalamannya. Yang kedua ada relief dasar laut. Ada bagian-bagian dasar laut berupa cekungan, lerengan yang curam, ngarai yang sangat dalam maupun punggungan atau pegunungan. Bentukan relief dasar laut tersebut tersebar di 4 wilayah utama yaitu continental shelf, continental slope, ocean floor, dan the deep. Yang pertama ada continental shelf atau paparan benua. Landasan kontinen atau paparan benua merupakan wilayah laut dangkal dengan topografi relatif datar atau landai. Kemiringan lereng paparan benua berkisar antara 0 derajat sampai 1 derajat. Kedalaman landas kontinen umumnya tidak lebih dari 200 meter. Yang kedua ada continental shelf atau lereng samudra, merupakan zona peralihan antara paparan dan wilayah laut dalam atau dasar samudra. Topografi continental shelf didominasi oleh lereng yang sangat curam dengan kedalaman antara 200 sampai 1.800 meter. Kemiringan lereng benua umumnya berkisar antara 5 derajat atau lebih. Kemudian ocean floor atau dasar samudra merupakan zona dasar samudra yang dalam dan merupakan wilayah terluas di muka bumi, yaitu sekitar 59% dari seluruh permukaan bumi. Kedalaman dasar samudra lebih dari 1.800 meter, sebagian besar topografi dasar samudra merupakan wilayah yang datar. Kemudian ada the deep, merupakan cekungan-cekungan yang sangat dalam di dasar samudra. Pada umumnya, topografi the deep adalah berupa lubuk atau basin dan palung, trench dan trough. Lubuk laut adalah bentukan dasar samudra berupa cekungan yang relatif hampir bulat yang terjadi akibat pemerosotan muka bumi karena adanya tenaga endogen. Contohnya yaitu lubuk laut di perairan Indonesia, di antaranya yaitu Basin Banda, Basin Sulu, dan Basin Sulawesi.
Kemudian palung. Palung adalah bentukan dasar samudra yang bentuknya menyerupai parit, memanjang, dan sangat dalam. Sebagian besar palung laut terletak pada pertemuan lempeng samudra dan benua. Yang ketiga, gerakan air laut. Air laut adalah massa zat yang mudah bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan air laut, seperti adanya angin, perbedaan kerapatan air, dan perbedaan kadar garam. Gerakan air laut terdiri atas gelombang, arus, dan pasang surut. Yang pertama ada gelombang. Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya molekul-molekul air laut, membentuk puncak dan lembah. Secara umum, gerak gelombang laut terbentuk karena adanya pengaruh angin, terutama berhubungan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan angin, yang kedua lamanya angin bertiup, yang ketiga phase, yang keempat perbedaan kerapatan air laut dan udara, dan yang terakhir itu ada kedalaman laut. Yang kedua, arus laut. Arus laut merupakan gerakan massa air laut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Gerakan massa air laut ini dapat secara mendatar berupa arus permukaan dan arus dasar, ataupun secara vertikal dari lapisan bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus laut. Di antaranya yang pertama ada gerakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun. Yang kedua ada perbedaan tinggi permukaan air laut. Yang ketiga adanya rintangan pulau atau benua. Yang keempat itu perbedaan suhu dan salinitas kadar garam air laut. Nah, yang ketiga ada pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut merupakan fenomena gerakan air laut yang terjadi 2 kali setiap hari. Pada saat pasang naik, permukaan air laut mengalami kenaikan beberapa sentimeter dari keadaan normal. Sebaliknya, saat pasang surut, permukaan laut mengalami penurunan. Nah, kemudian ada persebaran dan pemanfaatan biota laut. Perairan Laut Indonesia dibedakan menjadi 3 wilayah utama, yaitu wilayah perairan bagian barat, bagian tengah, dan timur. Nah, yang pertama itu perairan Indonesia bagian barat, di mana sebagian besar perairan Laut Indonesia bagian barat seperti Laut Jawa, Selat Sunda, Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Makassar merupakan zona laut dangkal dengan rata-rata kedalaman laut tidak lebih dari 200 meter, serta kondisi dasar laut yang relatif landai. Hal ini disebabkan secara geologis wilayah ini dahulu merupakan kesatuan wilayah dataran rendah yang termasuk pada paparan Sunda atau landas kontinen Asia pada zaman glasial atau zaman es. Yang kedua ada perairan Indonesia bagian tengah. Wilayah perairan Laut Indonesia bagian tengah didominasi oleh laut-laut dalam dengan bentuk dasar laut berupa cekungan dan palung laut seperti cekungan Banda dan Timor Trout. Kedalaman lautnya berkisar antara 200 sampai 1.800 meter. Antara wilayah perairan Laut Indonesia bagian barat dan tengah dibatasi oleh garis Wallace. Yang terakhir, perairan Indonesia bagian timur. Seperti halnya wilayah bagian barat, perairan Laut Indonesia bagian timur merupakan zona laut dangkal yang termasuk pada landas kontinen Australia atau paparan Sahul. Kawasannya meliputi laut-laut dangkal di sebelah selatan Papua sampai bagian utara Australia seperti Laut Arafura dan Selat Flores. Sesuai dengan ketetapan hukum laut internasional yang disepakati oleh PBB pada tahun 1980, negara Indonesia memiliki 3 batas laut, yaitu batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, di sini ada manfaat laut bagi kehidupan. Yang pertama itu, beberapa wilayah laut Indonesia merupakan kawasan cekungan minyak bumi yang sangat potensial, seperti di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan, dan sekitar pantai utara Papua. Nah, yang kedua itu, laut merupakan sumber penghasil ikan. Yang ketiga, sebagai usaha budidaya rumput laut di beberapa wilayah Indonesia, seperti dilakukan oleh penduduk yang tinggal di Pulau Sumba dan Pantai Pamengpek, Jawa Barat. Nah, kemudian sebagai usaha budidaya lokan mutiara seperti dilakukan penduduk yang tinggal di Pantai Maluku. Nah, kemudian
sebagai wilayah pantai sekitar perairan Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep merupakan zona penghasil tambang timah putih. Dan yang terakhir itu sebagai usaha tambak garam seperti banyak diupayakan oleh sebagian penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.